Di tengah kota Jember, Jawa Timur, berdiri megah sebuah rumah ibadah yang menjadi simbol indah dari harmoni keberagaman. Masjid Muhammad Cengho Jember bukan sekedar tempat sholat maupun beribadah, melainkan juga jembatan yang menghubungkan berbagai latar belakang budaya dan keyakinan. Masjid ini dibangun dengan nuansa arsitektur Tionghoa yang kental, mengadopsi semangat sang laksamana muslim dari Tiongkok, Cengho. Sejarahnya dimulai dari kebutuhan akan tempat ibadah di lingkungan yang banyak dihuni oleh warga Tionghoa non-muslim. Awalnya, pendirian masjid ini sempat menimbulkan pro dan kontra. Namun seiring waktu, kehadirannya justru membawa manfaat besar bagi kehidupan sosial masyarakat Jember. Kami bertemu langsung dengan pengurus Masjid Cengho sendiri, seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Jember yang membantu mengurus Masjid Cengho ini. Kami berkesempatan langsung untuk mewawancarai dan bertanya lebih jauh terkait Masjid Cengho ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arifandi, asal saya dari Madura, Pamekasan. Saya di sini sebagai marbot Masjid Muhammad Cengho, yaitu tugasnya ngimamin, azan dan ngajar TPQ di sini. Itu ngajarnya habis maulid. Oh gitu. Terus kalau Masjid Cengho sendiri itu sejarahnya dari awal kenapa bentuk dan konsepnya itu kayak gini? Kenapa nggak kayak masjid-masjid pada umumnya gitu? Soalnya di sini tuh mayoritas orang-orang Tionghoa. Jadi kayak Masjid Cengho Surabaya, Palembang itu mayoritas apa ya? Kemiripannya tuh hampir sama. Ambil dari apa ya? Ambil dari ya kayak Cina-Cina itu. Oh, sejarahnya ini dibentuk itu gimana? Sejarahnya Awal-awal. awal-awal itu yang punya masjid ini itu diberi wakaf oleh Bapak Bupati Pak Jalal dulu. Nah, akhirnya dikasih tempat di sini dan berdirilah Masjid Muhammad Cengho. Dibangun itu 2015 dan disahkan itu tahun 2016. Itu sejarahnya. Pengen apa ya? Kan pusatnya ada di Surabaya. Kalau alasan sama tujuan utamanya pendiri masjid ini buat masjid ini itu apa? Mungkin kalau menurut saya tuh ingin mempersatukan etnis Tionghoa, yang non muslim atau yang Muslimnya. mempererat tali persaudaraan. Setiap harinya, masjid ini tidak hanya menjadi tempat sholat berjamaah, tetapi juga dipenuhi oleh kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan. Yang menarik, dalam perayaan Maulid Nabi maupun kegiatan besar keagamaan lainnya, warga non-muslim turut hadir sebagai tamu. Begitu pula saat perayaan Imlek, masjid ini mengadakan acara kebudayaan yang membuka pintu untuk semua kalangan. Biasanya tadi di depan ada acara Imlek gitu. Kalau Imlek itu tahunan di sini. Ya, itu kayak acara-acara etnis Tionghoa itu masih ada, seperti barongsai, cap gome, Imlek, itu masih ada. Oh di sini. Ya, masih ada. Itu dari masyarakat Muslim Tionghoa atau non Muslim? Muslim Tionghoa dan non Muslim Tionghoa ikut bergabung memeriahkan acara tersebut. Berarti non Muslim dan Muslim Tionghoa. Ya. Oke. Habis itu apa lagi? Ayo Mbak, Jadi mau bertanya? mereka juga kayak antusias ya berarti di sini. Ya, sangat semangat. Meskipun berbeda agama, terus masyarakat yang kayak misalnya masyarakat di sekitar itu juga menerima hal itu. Apa ya? Menerima kedatangan Non Muslimnya gitu. Iya. Mereka di luar doang atau masuk ke sini? Ke dalam? Masuk. Apalagi pas acara Maulid itu. Panggung di sini itu banyak. Ya, sebagian pengurusnya itu non Muslim. Ada. Oh, pengurusnya juga non Muslim berarti. Oh. Tapi kebanyakan udah malah, alhamdulillah. Oh, gitu. Oke. Banyak anak-anak dari sekolah-sekolah sekitar bermain di halaman masjid, mempererat interaksi lintas usia, lintas agama, dan lintas budaya.
Bahkan, masjid ini kerap dikunjungi tamu-tamu mancanegara yang tertarik melihat harmoni beragama yang nyata di sini. Pernah nggak ada pengunjung dari luar Indonesia atau dari Ada, luar Jawa India. kesini? India. India, Meksiko, Itali. Tapi saya nggak ngomong. Istrinya yang ngomong. Istrinya orang Indonesia. Dia yang transit, saya yang ngomong. Oh, kesini alasannya kesini Konten. Oh karena iya benar. Kebanyakan konten. Iya benar-benar. Apa ya? Pusatnya Mu'alaf Center. Jadi orang-orang dari Portugal, Prancis, mualaf di sini. Dari Bali ada. Oh mualafnya di sini. Ya. Jadi nggak sebatas sebagai Cina. iya sebagai orang-orang Tionghoa nggak gitu doang ya. Tapi Mas, ya? kebanyakan sih agama Hindu, semua agama. Kesini. Itu biasanya sering nggak? Biasanya sebulan tuh berapa kali ada yang mualaf? Oh enggak. Itu kadang satu tahun pasti ada. Ini kemarin ini. Ini kemarin jam 9 dari Malaysia. Malaysia. Mu'alaf Center menjadi bagian penting dalam upaya masjid ini memperluas pemahaman keagamaan secara inklusif. Pendekatan yang ramah, terbuka, dan penuh penghargaan pada keberagaman membuat masjid ini menjadi model moderasi beragama di Indonesia, terkhususnya di kota Jember sendiri. Kalau di Jember nih pusatnya di sini. Kan bisa dikatakan Mu'alaf Center ya alasannya kayak gitu di sini. Dan di sini ini langsung dari Kemenag, langsung ada sertifikatnya langsung. Kan ada sekarang pengen dapat bantuan, ngajuin malah ada kayak gitu, tapi gak ada sertifikatnya. Siapa yang gak mau bantu kalau kebanyakan kalau udah mualaf itu diusir dari rumahnya, dari orang tuanya itu dibenci. Berarti di sini yang biasanya sering bantuin proses mualaf itu? Ya saya sama teman-teman. Oh. Dokumentasi ngisi ini. Jadi Daftar dulu. ya dapat seminggu langsung dah sertifikatnya itu ada. Enak dah. Langsung dari Kemenag. Kayak sah gitu lah. Biasanya alasan orang-orang kesini mau mualaf itu apa? Pertama kesadaran diri. Ada yang mau nikah. Oh iya nikah. Nikah kan beda agama kan. Iya benar. Kayak lagunya Mang gitu. Ini Mas, berarti Mu'alaf Center itu juga ada program buat ngebantu gimana cara jalanin sebagai muslim gitu, ada Mas? Iya, itu kalau udah muslim ikut kajian, kalau mau mendalami tauhid, imannya, ya kan kadang kalau udah mualaf kan orang-orang harus dibimbing gitu, harus dipepet terus. Kalau goyah sedikit, kembali lagi ke agamanya gimana? Sampai sekarang saya ngajar di Argopuro, belok kiri ngajar malam sama ajarin cara sholat, wudhu anak-anaknya semua. Ya sebagai amal saya nanti di akhirat. Ya. Terus tadi Mas bilang kayak ada bimbingan gitu. Nah ini ada kajian itu setiap hari atau ada jadwal tertentu? Jadwal tertentu. Hari malam Rabu sama malam Sabtu. Jumat itu malam Sabtunya, malamannya. Terus ini kan gerbang itu kan nggak ada yang jaga ya. Nah kalau misalkan orang-orang masuk itu kan kita nggak bisa filter yang muslim aja yang non muslim. Berarti bebas masuknya tuh gimana? Bebas sih. Bebas ya. Siapa aja boleh mengunjungi berarti ya. Nggak memandang apa. Tapi itu auratnya, kalau ditegur gitu. Itu aja. Masjid Cengho Jember adalah contoh hidup dari prinsip moderasi beragama, yaitu menjalankan ajaran agama secara adil, berimbang, dan menghindari sikap ekstrim. Di tengah perbedaan, masjid ini menjadi jembatan yang mempertemukan iman dan budaya. Moderasi beragama bukanlah sekedar konsep, tetapi nyata hadir di sini. Di setiap senyum anak-anak, di setiap silaturahmi antar umat, dan di setiap doa yang terlantun dengan damai.
dari Jember untuk Indonesia. Masjid Cengho menunjukkan bahwa keberagaman bukanlah ancaman, melainkan anugerah yang memperkaya bangsa Indonesia.